Beraninya kau memutarbalikkan fakta. Kau menukar pil KB saya. Kau melubangi kondom saya. Kau membuat saya melahirkan bayi satu demi satu. Kau hanya melihat saya sebagai babi peliharaan. Kau hanya ingin menjebak saya di rumah. Untuk membuat saya melayani Anda dan putra Anda. Dan kau berani mengatakan itu? Wanita mana yang tidak punya anak? Jika kamu tidak mencoba mengambil alih perusahaan putra saya, kamu tidak akan berada dalam kekacauan ini. Salah saya bahkan belum mati. Dan kamu sudah menemukan pengganti saya. Maya adalah persis yang kamu inginkan sebagai menantu perempuan baru kamu, kan? Lalu mengapa dia belum bahasa repot-repot mengunjungimu? Itu karma kamu. Tidak heran putra saya membencimu. Kau tidak lain adalah penyihir. Jadi apa jika putramu tidak menyukaiku? Putramu juga tidak ingin merawatmu, nenek sihir. Penyihir. 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 Nenek sihir. Menantu kesayangan, kamu akhirnya datang. Cepat, suruh rumah sakit untuk mengeluarkan penyihir ini dari sini. Saya tidak ingin melihatnya. Saya di sini. Ini formulir DNR. Kami sudah menandatanganinya. Krematorium sudah dipesan. Sekarang, kami hanya menunggu kalian berdua mati. Kau nggak tahu susah payahnya dan uang yang udah aku keluarin buat nyari teko motif naga ini. Jangan berani-beraninya. Rio, jangan-jangan kamu nyalahin aku? Jadi perusak rumah tangga memang butuh bakat ya? Tangan Maya nggak pernah dimaksudin buat ngepel lantai. Bukannya ini tugas kamu? Teko motif naga ini butuh waktu lama banget buat dapetin ini. Sekarang lihat, kamu ngancurin. Gimana sekarang? Gimana kamu mau ngebaikinya? Gimana kamu mau hadapin? Ibu, kamu mukulin aku LAGE? Ibu Pratama, Ibu Pratama, aku kan tamu di rumah kamu. Kamu lebih mirip musuhku. Kamu ngacauin hal yang sama 2 kali. Kamu pikir nggak ngerti itu lucu. Dan menyedihkan. Kayaknya kamu udah jadi orang bodoh sejati. Dasar idiot. Clara. Telepon polisi. Gugat dia. Jangan, tunggu. Ibu, tapi Maya lagi bokep banget sekarang. Nyuein dia nggak bakal bikin kita dapet duit. Betul. Gimana kalau kita cari orang lain buat nutupin dia? Ibu, Maya itu rajin dan semangat belajar. Aku yakin ini cuma kecelakaan. Bisa nggak kita biarin aja? Biarin aja. Jadi maksud kamu mau bayarin si idiot ini? Aku bakal nggak izinin. Aku tidak mau melakukannya. Ibu. Hentikan. Hei, berhenti memukulnya. Sudah cukup. Hahaha. Ibu. Sayang, kamu baik-baik saja? Kamu terluka? Bagaimana dengan ini? Aku akan menjual perhiasanku saja, itu seharusnya menutupi sebagian kerugian. Bagaimana menurutmu? Lihat Clara. Kamu seorang pria dewasa. Istrimu sendiri harus pergi dan menjual perhiasannya untuk membersihkan kekacauanmu. Tidakkah kamu malu pada dirimu sendiri? Apakah aku benar-benar salah? Clara adalah gadis yang baik, istri yang baik. Sayang, aku minta maaf. Aku salah paham padamu sebelumnya. Aku akan bertanggung jawab penuh atas ini. Hei, kalian semua keluarga. Bagaimana bisa kamu bahkan mengambil uangnya? Sayang, kamu memperlakukanku seperti orang asing. Sebenarnya, uang ini di sini adalah untuk membuat ibu merasa lebih baik. Kita harus melakukan bagian kita, kan? Kamu benar. Kita akan menangani proyeknya nanti. Untuk Maya, ya, dia bisa tinggal di sini di rumah dan memperbaiki kesalahan. Benar, itu anakku yang baik. Anak baik. Ibu? Kenapa kamu pakai baju begitu di rumah? Aduh, malu banget. Rio, aku mau tanya, bukannya kamu bilang benci Clara dan tidak ada perasaan padanya? Kalau tidak ada perasaan, kenapa kamu begitu akrab dengan dia? Kalau tidak ada perasaan, kenapa kamu kasih dia kartu hitam kamu? Bisa tidak kamu kecilkan suaramu? Tidak takut mereka dengar? Apa yang aku takutkan? Paling-paling, ini waktu yang tepat, kamu cerai Clara dan nikah dengan aku. Kamu semakin tidak masuk akal. Alasan kamu datang ke sini adalah untuk memenangkan hati ibuku.
Tetapi kamu terus membuat keadaan semakin buruk. Kamu bahkan tidak bisa menangani hal sederhana ini. Kamu bahkan tidak seperti Clara. Apakah kamu pernah bahkan mempertimbangkan untuk bercerai? Kamu bilang sebelumnya kamu hanya akan menikah dengan aku, apakah itu juga bohong? Penghancur rumah tangga. Suara tepukan. Itu pasti lebih efektif daripada hanya berteriak, dan kamu sangat ahli dalam hal itu. Kalau kamu ahli, teruskan saja, maki mereka sampai mati. Ajari aku beberapa trik lain kali. Itu sudah jadi kebiasaan bagi aku. Kamu sendiri juga tidak buruk. Kamu sudah belajar semua trik Maya dari kehidupan lampaunya. Ah, jangan begitu. Ibuku menepuk aku begitu keras aku pusing. Aku tidak ingin berdebat dengan kamu. Jangan kamu pergi, sekarang aku melihatnya jelas. Jadi kalian bertiga adalah satu keluarga bahagia, ibu yang penuh kasih, anak yang berbakti, dan pasangan yang setia, dan aku satu-satunya orang luar, begitu? Cukup. Bagaimana kamu bisa menjadi wanita cerewet seperti ini? Hei, mereka berkelahi. Sepatutnya mereka. Kamu berteriak pada aku. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Kamu melakukan ini untuk jalan Clara itu? Kamu berteriak pada aku. Maya. Ah. Oh, Maya. Maya, Apa yang kamu pikirkan? kamu baik-baik saja. Ya ampun. Kamu. Hidungmu. Itu bengkok. Bengkok? Biar saya lihat. No, saya tiba-tiba merasa sedikit pusing. No, tunggu, Rio, saya perlu pergi beristirahat di kamar saya. Hei. Biar saya lihat. Biar saya lihat dengan baik. Menantu. Hidungnya. Sepertinya Maya telah melakukan operasi plastik dari kepala sampai kaki. Anakku yang bodoh. Saya memarahinya dengan keras agar dia sadar. Maya, saya mengandalkanmu. Kamu gali semua rahasia kotornya dan ungkap dia. Tidak masalah. Dokter, Sayang. Hei, sayang. Oh, aku baru ingat. Anggur yang kubeli untuk Bapak Wijaya, kayaknya aku tinggal di mobil. Bisa tolong ambilkan? Lihat kamu. Tunggu di sini. Ayo pergi. Maya, hidungmu. Ups, maaf. Itu tidak sengaja. Kamu baik-baik saja. kamu. Oh, Maya, kamu tidak naik ke atas untuk memperbaiki hidung itu, kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Yah, Maya, Akademi Sosialita palsu di atas itu cukup terkenal, setidaknya itu yang kudengar. Jangan bilang, kamu terhubung dengan mereka? Kamu berbohong. Tidak perlu mengakuinya. Rio akan tiba di sini sebentar lagi, dan dia bisa melihat sendiri seperti apa wajahmu setelah bertonton asam hyaluronat dan ribuan sayatan. Oh, iya. Aku yakin ada beberapa kejutan kecil lain padamu juga. Haha. Kamu. Tidak heran kamu berubah begitu banyak belakangan ini. Kamu berani menyelidikiku. Penyelidikan? Emangnya mau selidiki apa? Kalian semua cuma sosialita palsu. Wajah kalian kaku seperti patung lilin, mirip seperti monster operasi plastik itu, tahu? Yang itu. Hahaha. Sudah jelas. Kalian semua datang dari rumah sakit yang sama. Kamu. Memang paling enak pakai kata-kata ibu mertua. Jadi, kamu yang merencanakan semua ini. Kamu sengaja meninggalkanku di rumahmu untuk melayani nenek sihir itu. Kamu sengaja mengarahkanku untuk memecahkan guci giok itu, dan kamu memecah belah aku dan Rio. Maya, gimana rasanya dimanfaatkan? Hei, nanti, warna aslimu akan terbongkar di depan pria yang susah payah kamu rayu itu, dan dia akan tahu. Takut? Kalau berani, ayo, pukul aku. Kamu. Kamu pikir aku tidak berani? Mau bertaruh aku akan menikahmu sampai mati? Dia bawa pisau? Situasi seperti ini seharusnya ditangani ibu mertuaku.
Hahaha. Jadi ini jebakanmu sejak awal. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih licik. Aduh, Kalau kamu mau main seperti itu, aku akan main dengan kamu dengan benar. Aduh, Hah? Sayang, aduh, sayang. Apa yang terjadi? Sayang, aku tidak bermaksud begitu. Sayang, siapa kamu? Aduh, sayang, aduh, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku hanya tidak sengaja menarik kerudung Maya tadi. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Maya, itu tidak benar. Rio, sayang, ini baru saja jatuh dari Maya, dan aku melihat dia memegangnya erat-erat, jadi pasti penting kan? Laporan operasi plastik, Maya. penyesuaian sudut mandibula yang luas. Maya, ini kamu. Di foto, kamu dulunya tampak seperti ini, yang sangat berbeda. Astaga, Kamu melakukan operasi plastik? itu tidak benar. Ini bukan aku, laporan ini palsu, dan semua ini ulah Clara. Rio, dia bahkan tahu semua. Dia bahkan tahu kita pergi untuk mendekati ibumu. Diam! Sayang, aku cuma mau cari perhatian Maya. Dia terus-terusan cuekin aku, jadi aku buka cadarnya. Aku nggak nyangka kalau dia bakal ancam aku pakai pisau. Sekarang aku ngerti. Dia cuma nggak mau aku lihat wajah aslinya. Clara, kamu bohong. Maya, kamu ternyata... Sayang, ini semua salahku. Semua salahku. Kalau aja aku nggak buka cadar Maya, aku nggak bakal lihat hidungnya miring. Dia nggak bakal marah segitunya. Semua salahku. Mending kamu mati aja. Ah, sayang. Maya, beraninya kamu sentuh dia di depan mataku. Aku nggak pernah tahu kamu ternyata wanita yang jahat sekali. Menyebutku jahat? Maya, aku tahu kamu tidak ingin kami melihat dirimu yang sebenarnya, tapi lihat saja dirimu sekarang. Hidungmu miring. Wajahmu. Kaku semua. Dadamu. Itu silikon. Dan bokongmu. Itu juga diberi busa. Kamu. Rio. Kamu. Setiap inci dari dirimu itu palsu. Bukan begitu, Rio. Biar aku jelaskan. Aku. Jadi maksudmu aku selama ini terobsesi dengan tubuh silikon begitu. Dan aku kira dia semua alami. Aku tahu aku salah. Kumohon, maafkan aku sekali ini saja, tolong. Rio, apa kau lupa semua janji yang pernah kita buat? Ah, Berdiri. Ah. Bagaimana mungkin? Rio Pratama, gadis impianmu yang berharga dan sempurna itu tidak lain hanyalah orang buatan. Aku yakin kau bahkan tak akan mau menciumnya lagi. Bagaimana mungkin itu silikon? Ah, Sayang. Aku tidak tahan melihat darah. Ayo pulang. pulang. Ayo kita pulang. Tunggu sebentar. Hem. Aku beli tas ini. Ayo pergi. Rio. Dia jijik padaku. Tidak, aku tidak bisa biarkan ini terjadi. Apa yang harus kulakukan? Ah. Dokter, Ibu. Apa yang terjadi di sini? Semuanya palsu. Apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa terluka? nah, cuma nunggu kalian mati. Hentikan semua perawatan, hahaha. Lihat itu menantu perempuan kesayanganmu. Ibu, Maya sudah bicara dengan dokter. Rumah sakit tidak bisa melakukan apa-apa.
Lagi pula, kalian masih hidup merusak reputasi keluarga Pratama. Jadi kamu sangat buru-buru untuk merencanakan pemakaman saya? Sekarang, siapa yang tidak tahu tentang pertikaian kecil yang memalukan antara kalian? Salah satu dari kalian, Menderita kanker payudara karena menantu perempuannya. dan yang lainnya menderita komplikasi postpartum karena ibu mertuanya. Semakin cepat kalian hilang, semakin cepat keluarga Pratama diselamatkan. Kalian hewan, keduanya. Nak, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Ini semua kesalahanmu. Dulu, aku ingin menikahi Maya. Kamu bilang dia terlalu mencurigakan. Kamu memaksa aku menikahi. Clara ini, aku tidak punya pilihan. Aku tidak punya pilihan, selain mencari cara untuk membuat kalian saling bertikai. Apa yang kamu katakan? Pasti kamu tidak menyangka itu. Ditaklukkan oleh seseorang yang kamu sangat remehkan, langsung dari kelas pelatihan sosialita palsu, menantu perempuan yang sempurna. HMH. Nak, Lihat itu, itu yang kamu sebut. sempurna menantu perempuan. Aku, Fitri Pratama, membuat karier dari menyiksa menantu perempuanku. Pada akhirnya, hanya untuk dikalahkan oleh anakku sendiri dan perusak rumah tangga itu. Kamu bodoh. Aku bahkan lebih bodoh. Aku benar-benar percaya anakmu selama ini dan bertengkar dengan kamu sebagian besar hidupku. Kamu sudah bangun? Maya mengacaukan proyek perusahaan. Tetapi karena dia mengambil tanggung jawab, dia harus menjual rumahnya sendiri. Sekarang dia tidak punya tempat tinggal. Jadi untuk sekarang, dia akan tinggal bersama kita. Aku telah terlahir kembali. Ya ampun, ibu, bukan apa-apa, ini darah Maya. Apa-apaan ini? Dia terluka, mati atau cacat? Tese, dia kenapa? Ekspresi mukanya kenapa begitu? Dia baru saja diputusin. Astaga, ceritain detailnya. Mau dengar? Begitu aku masuk. Betul, dan itu saja. Langkahmu tadi benar-benar kejam. Luar biasa. Ya, kali ini, pertarungan ibu mertua dan menantu kita. Menang total. Kita habisi mereka dengan bersih. Double kill. Kenapa? Kenapa surga begitu kejam padaku? Ya ampun. Nak, ada apa ini? Sangat menyedihkan. Ah, Jangan nangis, jangan nangis. Nah, ada apa ini? Kamu sudah pulang lama sekali, dan belum makan apa-apa. Ibu dan Clara sangat khawatir padamu. Ya ampun, ibu tahu. Dunia orang dewasa, nak, tidak pernah mudah. Menghela napas, sudah bersama wanita seperti itu. Yah, kita, anggap saja sebagai pelajaran hidup. Oke? Kapanpun kamu ingin kembali, Clara dan ibu akan selalu menyalakan lampu untukmu di rumah, dan makanan hangat yang menunggu. Naskah seperti apa yang ditulis Clara? Sudah, cukup, kamu terlalu naif. Wanita di luar sana, mereka main tipu-tipu sedikit, dan kamu sudah siap mengorbankan hidupmu untuk mereka. Anak ibu terlalu baik hati. Kamu harus tahu, di dunia ini, hanya kasih sayang ibu yang nyata, ibu tidak akan pernah menyakitimu. Lupakan saja wanita itu dari hidupmu, oke? tapi ibu, aku tidak bisa melepaskannya. Hatiku sangat sakit. Ibu tahu kamu sedang terluka.
Kamu tidak ingin melakukan apapun sekarang, kan? Bahkan tidak ingin keluar rumah. Baiklah. Kita tidak akan kemana-mana untuk sementara. Kita akan beristirahat di rumah saja. Tolong dengarkan ibu sekali ini, ya? Aku mengerti, Ibu. Akhir-akhir ini, aku tidak ingin keluar. Untuk perusahaan. Perusahaan? Untuk perusahaan. Serahkan pada kami. Sayang, kamu belum makan seharian, sayang. Aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Ayo, bangun dan makan sedikit. Oke? Dia benar-benar mengkhawatirkanku. Clara memang cantik dari dulu. Sepertinya aku punya potensi jadi jalang seperti Maya. Soal urusan perusahaan, aku serahkan padamu. Sayang, terima kasih banyak. Memang sulit, tapi untukmu, ibu dan aku akan melakukan apa saja. Istirahatlah. Selamat malam. Jangan sedih, nak. Sekarang tidurlah. Ibu, selamat malam. Oh ya, itu dia. Hei, dengan otak seperti dia, apa salahku di kehidupan lampau, sampai aku mendengarkannya dan melawanmu? Ah, itu semua sudah berlalu. Kamu tidak tahu, setiap kali aku melihat wajahnya yang menyedihkan, Aku ingin menamparnya sampai pusing. Oke, aku paham, tapi kamu harus menahannya dulu. Nanti masih banyak kesempatan untuk menamparnya. Ayo pergi. Ada rebung. Maya. Rio. Rio, maaf. Main jadi putri yang sengsara, ya? Dramanya sangat berlebihan. Hah, aneh ya. Enggak hujan. Dari mana airnya datang? bukannya jelas? Dia berpura-pura. Mau terlihat menyedihkan. Aku nggak tahan lagi. Aku cuma mau turun ke sana dan kasih dia tamparan. Tunggu, ibu, lupakan saja. Kalau kamu turun sekarang, kamu cuma bikin dia terlihat lebih menyedihkan. Terus kita harus gimana? Dibiarin aja dia main sandiwara? Kamu tahu, kelas pelatihan sosialita itu benar-benar jago banget. Santai aja. Mending kita ambil popcorn dan nikmatin aja pertunjukannya. Oke. Rio, aku salah. Ada suara? Aku memang mendengar suara sekarang. Kalau aku tidak terlalu mencintaimu, aku tidak akan jatuh seperti ini. Sekarang, aku membenci diriku sendiri. Versi aku seperti ini. Rio, aku mencintamu. Rio. Tahu apa? Kira-kira dia bisa bertahan lama? Maksudmu Maya? Saya rasa semalam. Hah, maksudku anak bodohmu. Ayo kita bertaruh. Tak lebih dari 1 jam. Saya bertaruh 10 menit. Tidak mungkin. 10 menit terlalu singkat. Waktu itu hampir tidak cukup untuk masuk ke tempat tidur. Hah. Oh, lihat. Cepat sekali. Bahkan tidak 10 menit. Anak bodohku. Dia sekarang benar-benar tidak berguna. Lihat keadaanmu sekarang. Tidak bisa kamu lebih menjaga diri? Aku sangat menyesal. Aku seharusnya tidak berbohong. Aku melakukan operasi rekonstruksi hanya karena terpaksa. Terkadang aku berpikir, apakah mungkin aku harus bersyukur atas kecelakaan mobil itu? Itu yang memberi aku wajah ini. Jadi, Dasar bodoh. Kenapa kamu sembunyikan ini dari aku? Semua ini kesalahan aku. Menyalahkan kamu dan menyakitimu seperti itu. Kamu sudah mengorbankan begitu banyak untuk aku. Dan aku masih tidak percaya padamu.
Semua ini kesalahan aku. Aku sangat ketakutan. Takut kamu akan meninggalkan aku. Takut melihat kamu berjalan menjauh dari aku lagi. Itu tidak akan terjadi. Aku sudah berjanji bahwa kita tidak akan pernah terpisah. Maya, aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu, Rio. Lihat itu, lihat, catat baik-baik. Oh, tidak. Dunia sudah gila. Clara, memangnya kenapa kalau kamu tahu siapa aku? Memangnya kenapa kalau kamu berusaha menjatuhkanku? Pria milikmu akan bersimpuh di kakiku. Hei, kamu lihat itu? Dia baru saja menyatakan perang padaku. Kalau ini terjadi di kehidupan lampau, kami berdua sudah mencabik-cabiknya. Sekarang dia sudah kembali, kita mungkin akan menghadapi masa-masa sulit. Ayo pergi. Jangan khawatir, tidak ada orang di rumah. Hahaha, pergilah mandi air hangat. Rio, kali ini, kamu tidak akan meninggalkanku lagi, kan? Maya, jangan khawatir. Yang paling kucintai adalah kamu. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita. Suara apa itu? Suara? Itu suara hatiku berdetak untukmu. Haha. Tapi kalau kita melakukan ini, bagaimana dengan Clara? Kita berdua seperti ini, Clara pasti sakit hati banget. Dia sudah berusaha keras hanya untuk menyenangkanmu. Nggak ada pilihan. Aku cinta kamu. Aku akan buat ibu menerimamu. Segera. Dengar, menantu, menurutmu bukan waktunya kita ganti strategi? Melihat betapa cintanya mereka, kita nggak bisa menghalangi cinta sejati. Aku nggak sanggup lihat. Aku sudah muak. Gimana kalau kamu putuskan saja hubungan dengannya? Suruh dia keluarin semua uangnya. Lalu, kunci mereka berdua bersama. Untuk selamanya. Setuju. Lebih baik aku punya tikus. Tikus aja nggak bikin jijik kayak gini. Ibu, tenang saja. Kalau mereka memang saling cinta, biarkan saja mereka bersama. Ini rencananya, kita ambil kembali semua uang dan saham, sampai sen terakhir, baru mereka boleh bersama. Dengan begitu, mereka bisa benar-benar berbagi suka dan duka. Apa yang kamu rencanakan? Aku bersumpah, kalau aku pernah berbuat salah padamu, biarkan aku membusuk seluruh tubuh dan mati dengan cara yang mengerikan. Rio. Pintunya bahkan belum ditutup. Kalian dua sudah berciuman di sini. Kalian tidak punya rasa malu. Kalau kalian tidak merasa malu, aku pasti merasa malu. Kamu. Kalian dua. Kalian benar-benar berciuman. Jangan menangis, jangan menangis. Rio, kami sudah ketahuan. Apa yang harus kami lakukan? Kami di sini, dua orang yang masih hidup, minum-minum dan makan biji bunga matahari. Kami tidak mati. Ibu, Clara, aku minta maaf. Kamu. Kamu keterlaluan. Clara, kalau kamu perlu membenci seseorang, maka benci aku. Jangan salahkan Maya. Rio, aku tahu bahwa dalam cinta, orang yang tidak dicintai adalah pihak ketiga yang sebenarnya. Aku tidak menyalahkan Maya, karena dia memiliki hak untuk mencintai. Tetapi aku. Rio, kalau kamu tidak mencintai aku, kamu bisa saja meminta perceraian. Aku akan setuju. Kenapa kamu harus mempermalukan aku seperti ini? Iya benar. Bagaimana mungkin aku menyakiti wanita lain yang mencintaiku sepenuh hati? Clara, jangan sia-siakan cintamu untukku. Hatiku sudah menjadi milik Maya. Bodohnya anakku. Apa kau masih manusia? Aduh, aku sangat kecewa padamu. Kamu. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Clara, sayang. Ayo, pukul mereka, luapkan semua emosimu. Jangan ditahan. Wah, bagus sekali. Akhirnya giliranku. Memang capek juga menampar, tahu. Tanganku sudah benar-benar mati rasa. Clara,
Beraninya kau memukul Rio. Biarkan dia. Kau kira aku mau begini? Kau keterlaluan. Ini untuk menantu perempuanku. Rasakan, bajingan. Dan ini untuk ayahmu. Anak durhaka. Tamparan ini dari kakek nenekmu, dan yang ini dari kakek nenekmu yang lain. Dan tamparan terakhir ini dari ibumu. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku yang mengacaukan proyeknya. Masa aku bisa menyalahkanmu? Kamu yang mengambil proyek ini karena aku. Dan kamu bahkan harus menjual rumahmu sendiri. Masa aku bisa menyalahkanmu? Kamu yang mengambil proyek ini karena aku. Dan kamu harus menjual rumahmu sendiri. Dia yang gagalkan proyeknya. Nggak cuma kamu nggak menuntut pertanggungjawabannya, kamu malah bawa dia masuk ke rumah kita. Terus aku dianggap apa? Beraninya kamu pukul anakku? Keluargamu ini. Satu bego, satu lagi jahat. Apa, kamu mau ajak selingkuhan ini tinggal di sini? Suamimu sendiri aja nggak bisa kamu kendalikan. Kamu nggak punya kelas. Kamu itu aib. Oh, Ibu Pratama, tolong jangan marah. Aku seharusnya nggak datang ke sini. Dasar jalang munafik. Jangan banyak omong. Berhenti sekarang juga. Aku yang pegang kendali di rumah ini. Kalau aku bilang seseorang boleh tinggal, ya dia tinggal. Kamu nggak ada hak suara. Kali ini, aku nggak akan bentrok langsung dengan keluarga gila ini lagi. Sayang, tadi kamu bilang apa? Oh, Maya mau tinggal sama kita, kan? Bagus, kalau gitu dia bisa tinggal di kamar sebelah kamar kita. Jadi kamu setuju? Tentu saja. Sayang, aku kan istrimu. Tentu saja aku akan mendukungmu sepenuh hati, kamu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan cari-cari kesalahan aku kali ini. Ibu, Clara setuju. Ibu, walaupun Maya mengacaukan proyek perusahaan, apa ibu memang harus memukulku sekeras itu? Rio, Tidak. Ibu Pratama, Rio adalah anak ibu. Bagaimana bisa ibu memukulnya? Yang bener aja. Apa? Kamu pikir kamu lagi di sinetron murahan di mana kamu bisa pura-pura bodoh seharian dan tetap jadi pahlawan yang menang? Ini panggungmu? Wah, ibu, kenapa ibu harus sejahat itu? Apa aku salah? Kamu selalu berlagak seperti putri yang lemah dan selalu dalam kesulitan. Dan kamu, si kampungan ini, selalu tertipu setiap kali. Sumpah, aku ingin mengirimmu kembali ke pabrik. Apa kamu benar anakku? Apa kepalamu penuh dengan tahi? Ibu Pratama, ini semua salahku. Semua karena... Ibu, oh, ya, maafkan aku, ini semua salahku, semua karena aku tidak menjaga Rio dengan baik. Aku biarkan dia mencari kenyamanan. Diperlukan orang lain. Lihat, Maya begitu menyedihkan, dan begitu pengertian. Jadi wajar saja Rio peduli padanya. Itu hal yang benar, kan? Nada bicara itu. Persis seperti jalang bermuka dua di kehidupan lampauku. Hinaannya begitu tepat sasaran, dan dia begitu jernih pikirannya. Mungkinkah? Dia Dia juga terlahir kembali? Aku, Fitri, tidak mengakui kamu sebagai anakku lagi. Rio, Aku masih pengen mukul dia. Gimana dong? Ibu, Jangan mukul dia. Aku cuma bisa biarin mereka berdua. Kalau aku cerai, ya udah nggak apa-apa kan? Clara, kamu bodoh banget. Di saat kayak gini, perusahaan kita lagi genting. Kalau berita kayak gini bocor, saham kita bakal anjlok. Kamu nggak boleh cerai. Terus aku. Gak ada pilihan lain selain terusin pernikahan ini. Dan tetap jadi ibu Pratama. Aku cuma bisa serahin Rio ke Maya. dia pengertian dan perhatian banget. Walaupun dia udah disakiti, dia masih mikirin orang lain. cewek ini emang lain ya. Udah kayak gini aja, dia masih nggak mau cerai. Clara, Aku kejar dia. kamu kejar dia? Memangnya ada gunanya? Kamu yang selingkuh? Dan dia masih mau pertahankan pernikahan sama kamu? Bayangin dia udah menderita seberapa. Aku harus bagaimana? Menurutmu kita harus bagaimana? Ibu sudah punya rencana. Menantu perempuanku selalu mendengarkan ibunya. Serahkan saja uangnya padaku, nanti ibu yang urus dengan dia. Baik. Masih perlu ibumu membereskan masalahmu?
Jadi ini rencanamu dari awal. Kamu cuma mau menguasai uang Rio. Nak, Terima kasih. Terima kasih, Ibu. aku pergi dulu. Tunggu saja. Eh, Aku nggak tahan lagi. Gimana hasilnya? Sudah beres. Ibu. Ibu luar biasa. Itu karena kamu aktingnya bagus banget. Ayo kita bersenang-senang. Aku senang banget. Sudah bertahun-tahun nggak merasa senyaman ini. Sayangnya kita nggak punya minuman. Ah, sudahlah. Berpura-pura menyedihkan beberapa hari ini, bikin aku betulan sedih. Ayo, aku ajak kamu ke tempat yang ada minumannya. Masuklah. Ayo. Haha. Rio, kenapa kamu kasih mereka semua uangnya? Kita dapat apa? Kita sudah sangat bersalah pada Clara. Berapapun uang yang kita berikan tidak akan pernah bisa menebus rasa sakit yang cinta kita berikan padanya. Ini jelas-jelas mencurigakan. Apa aku membujuknya sampai jadi sebodoh ini? Dia sangat mencintaiku. Pasti hatinya sangat hancur. Yang bisa kulakukan hanyalah memberinya uang. Kuharap dia bisa menemukan ketenangan. Aku belum pernah melihat seorang ibu memukul anak kandungnya sendiri seperti itu. Semua yang dia lakukan adalah untuk kebaikanku sendiri. Mereka mungkin berkomplot bersama. Bisa jadi, mereka sedang bersenang-senang di suatu tempat. Ibu sudah menghabiskan separuh hidupnya mengkhawatirkan dan berkorban untukku, tanpa satu keluhan pun. Apa yang mungkin dia lakukan? Dan untuk Clara, dengan tubuhnya yang kecil dan rapuh itu. Aku yakin mereka berdua sedang menangis terseduh-seduh sekarang. Bersulang. Bersulang. Clara, hari ini kita cuma-cuma bersulang aja. Haha, iya, mulai sekarang, di saat-saat seru kayak gini, kamu harus panggil aku Clara, biar aku merasa lebih muda. Clara. Wah, enak banget ini. Nggak heran anak muda suka. Aku juga suka banget. Ini mah belum apa-apa. Dengerin ya. Sungguh disayangkan. Kamu baru aja lahir kembali, setengah umurmu sudah habis, tanpa lihat begitu banyak tempat. Ibu, aku bakal ajak kamu ke banyak banget tempat. Nanti kalau aku sudah beresin mereka, kita nonton pemandu pria nari. Pernah lihat belum? Itu loh, yang badannya tinggi-tinggi, berotak, gerakan tarinya. Hahaha. Ganteng banget. Terus kita pergi ke festival musik, terus ke tempat musik langsung, terus ke... pokoknya. Intinya, kita bakal datengin semua tempat yang pernah kita pengen lihat. Ya ampun. Aku memang harus mulai menikmati hidup sedikit. Ibu. Berkat ibu. Lihat kita sekarang. Kita sudah jadi kaya raya. Ini baru awal, masih ada saham perusahaan. Begitu kita dapatkan saham itu, keluarga Pratama benar-benar akan jadi milik kita. Ibu, dengerin aku. Ibu harus jaga kesehatan. Ibu yang akan nemenin aku, perjalanan keliling dunia. Jangan sampai akhirnya kita punya uang, ibu malah terlalu capek buat menikmatinya. Kebahagiaanku seumur hidup sepenuhnya tergantung sama ibu. Coba bilang, gimana jadinya kamu tanpa aku? Masa depanmu gimana? Fitri, gimana aku hidup tanpa kamu? Ada kejutan. Ayo masuk, semuanya. Ya ampun, selamat malam, bos, maaf bikin nunggu, silakan masuk. Selamat malam, bos-bos, selamat datang di klub puncak. Ibu. Rio, kamu nggak bisa cuma duduk-duduk di sini? Ayo kita ikutin mereka. Ibu lagi ngeliatin. Memangnya ada yang perlu dikhawatirkan? Ya ampun. Tangannya lembut banget. Nah, itu baru lelaki sejati. Selamat malam, saya nomor 3. Wah, ibu. Ibu. Jadi ini pemandu pria yang ibu pesan? Ini nggak bener, kan? Memangnya kenapa?
Kamu nggak suka dia. No, aku aja belum bercerai. Aku cuma mau lihat-lihat sebentar, gak apa-apa. Nanti kalau kamu sudah benar-benar bebas, ibu bantu kamu pilih. Ibu tahu semua tentang pria-pria ini. Ah, lupakan saja. Aku nggak mau terjerumus lagi ke dalam perangkap pernikahan lagi. Buka pikiranmu sedikit. Siapa yang butuh pernikahan? Bukannya lebih baik cari yang lebih ganteng? Ibu. Ibu cepat banget beradaptasi. Hahaha. Ya sudah, gimana kalau gini? Aku cuma tambahin WeChat-nya dulu. Setelah aku bercerai, baru aku hubungi. Tambahin dia. Ya, bos. Tambahin saya. Tambahin saya, Nona. Aku tambahin kamu. Oke. Terima kasih, bos. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Ibu. Aku tidak ambil. Tapi, kamu lanjutkan saja. Hahaha. Baiklah. Kamu tetap di sini. Terlalu tua. Lanjutkan. Hahaha. Rio, lihat ini. Sudah kubilang mereka sedang berbuat curang. Lihat betapa senangnya mereka di sana. Pasti ada kesalahpahaman. Tapi kenapa? Kenapa? Aku tidak bisa melihat umpan media sosial ibuku. Dia pasti sudah memblokirmu, ya? Aku bahkan harus pakai akun lama perusahaan akun alternatif hanya untuk menambahkannya kembali. Kenapa? Mengapa mereka berbohong padaku? Rio, Clara tidak pernah mencintaimu, sedikit pun tidak. Di belakangmu, dia bersenang-senang dengan pemandu pria di sini. Lihat betapa bahagianya dia. Dan ibumu juga ada di sana, dia juga mengkhianatimu bersama Clara. Kenapa ada pria berjanggut di sana? Dia selalu hanya meninggalkan nomor telepon, bahkan tidak mau membiarkanku mengantarnya pulang. Ku dengar kamu juga jatuh cinta padanya? Sangat tergila-gila. Sial, uangnya hilang. Dengar, bocah. Kamu dari kru mana? Aku tidak mengenalmu. Apa sekarang? Jangan panik. Hal kecil. Aku adalah... Hei, mau mencuri klien kami? Sayang, Mundur. Terima kasih, bos. Datang lagi, kapan saja. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Rio, Clara. Sepertinya dia memang selingkuh denganmu. Aku? Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Mau memukul seseorang tepat di depan aku? Ibu. Apakah kamu bahkan ibu kandungku? Di saat seperti ini, kamu masih membela dia. Dia diam-diam mempekerjakan pemandu pria di belakangku. Siapa bilang dia mempekerjakan mereka? Tidak dia? Lalu? Siapa lagi yang bisa? Aku yang melakukannya. Kamu? Apa? Ayahmu sudah meninggal lebih dari 20 tahun. Dia belum muncul untuk menghentikan aku. Kamu pikir kamu bisa menghentikan aku? Apa masalahnya dengan aku mempekerjakan beberapa pemandu pria untuk berdansa? Dan hal lain, di tempat seperti ini, kamu harus memanggil aku Ibu Fitri. Ibu. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Ibu Pratama. Tolong berhenti membela Clara. Jika kamu mengatakan itu, siapa yang percaya? Ibu? Tolong aku, Rio. Tolong, berhenti memukul aku. Ibu? Kamu bahkan belum sah. Dan kamu berani mempertanyakan apa yang sah? Kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika kamu menikah ke keluarga ini, Kamu tetap akan menjadi istri anak haramku. aku tidak akan pernah menerimamu sebagai menantu perempuanku. Ibu? Ibu? Rio,
Aku minta maaf, aku tidak bermaksud begitu. Ibu, Tidak apa-apa. Ibu? Ini jelas salah Clara. Kenapa kamu malah menyalahkan Maya? Setidaknya Clara masih punya etika untuk bercerai dulu sebelum cari pria lain, lalu kamu yang berselingkuh, tapi merasa benar? Apa? Apa kamu mengharapkan Clara untuk tetap bersama pria yang mencurigakan dan pelin-pelan seumur hidupnya? Tapi Clara juga sedang berselingkuh sekarang. Akulah yang pesan pemandu prianya. Apa? Kamu mau tampar aku juga beberapa kali? Meski begitu, kalian seharusnya tidak datang ke tempat seperti ini. Aku melakukan semua ini untukmu. Kamu menghancurkan hatinya. Aku hanya mencoba menghiburnya dan mencari udara segar. Apa yang salah kulakukan? Hah? Rio. Aku tak pernah membayangkan bahwa suatu hari aku akan ketahuan selingkuh oleh suamiku sendiri. Dan selingkuhannya. Clara, aku. Cukup. Aku tak tahan lagi. Aku tak ingin melihat wajahmu lagi. Ayo pergi dari sini. Hei, Clara. Oh ya ampun. Rio. Aku bekerja keras sepanjang malam mencoba menenangkannya. Apa lagi yang kamu lakukan sekarang? Kamu benar-benar otak udang. Kamu tidak ada harapan. Kamu tidak tahu malu. Clara. Selamat malam, ini tagihan malam ini, silakan lihat. kemarilah. Para pemandu pria ini, apakah mereka semua dipesan oleh Ibu Fitri? Ya, Pak. Ibu Fitri berkata untuk memesan beberapa pemandu pria untuk menemaninya, dan menghibur menantu perempuannya. Oh, begitu. Jadi begitu. Mereka benar-benar tidak berbohong padaku. Maya, sepertinya kita benar-benar salah paham pada Clara. Kita harus mencari cara untuk meminta maaf padanya. Selamat. Lihat dia. Sekarang lihat kamu. Kamu pikir cuma karena pakai jas dan dasi? Yah, kamu bahkan gak pakai dasi hari ini, dan menyisir rambut ke belakang, kamu jadi CEO yang sok kuasa, menyeret semua hal kotor, menjijikkan keranjangmu. Menurutku kamu cuma orang baru kaya yang norak. Tunggu, kenapa kamu membentakku? Dulu kamu selalu membentak Clara. Kamu punya integritasnya. Dia bahkan bisa menoleransi bajingan sepertimu. Itu karakter yang mulia. Sepertinya itu benar. Bu Pratama, aku tahu aku salah. Rio sudah menangguhkanku, tapi sekarang, aku nggak punya tempat untuk pergi. Ibu Pratama, kalau ibu mengizinkanku tinggal, aku akan lakukan apapun yang ibu katakan. Apa? Kamu nggak punya tempat untuk pergi? Dan kamu menyalahkanku? Kamu mau menipuku atau apa? Ibu, Kamu masih membela wanita tak tahu malu ini dan mencoba membelanya, ya? aku anak kesayangan ibu. Stop. Aku ada rapat dengan klien sebentar lagi. Kalau ibu terus memukulku, gimana kalau kliennya lihat? Hempeh. Aduh, stop. Bu, maafkan aku. Maya juga minta maaf. Hei, Maya. Kamu tenangkan ibu. Aku masih harus ketemu klien itu. Hei, Rio. Lagi pula, seluruh keluarga gila ini nggak ada hubungannya denganku. Aku harusnya bermurah hati dengan uang orang lain. Dan menyatukan mereka. Itu akan jadi tontonan yang bagus. Hei, Bu, lihat Maya, dia sangat menyedihkan dan sangat tulus. Bagaimana kalau kita biarkan dia tinggal saja? Biarkan dia merawat ibu sampai ibu nggak marah lagi. Bagaimana menurut ibu? Aku, Hah? Kamu nggak mau? Aku cuma pura-pura hari ini. Siapa yang mau melayani nenek sihir ini? Dasar otak udang. Idiot bodoh. Kalau kamu nggak mau, ya udah berhenti mempermalukan diri sendiri. Aku enggak, aku tulus. Oh, aku yakin Maya mau. Benar kan?
Aku akan suruh asisten rumah tangga mengepak barang-barangnya, kita akan serahkan semua pekerjaan rumah ke Maya. Bagaimana? Kapan aku setuju dengan itu? Pelayan. Bungkus semua barang di toko ini yang cocok untuk menantu perempuanku. Semuanya. Dia yang bayar. Siap. Rio, apa Clara jadi kebablasan? Beli baju sebanyak ini. Ini bakal habisin uang kita berapa? Maya, aku harus ngomong sesuatu sama kamu. Sejak kapan kamu jadi pelit dan hitung-hitungan begini? Kamu sudah punya cintaku. Tapi Clara, yang dia punya cuma gelar Ibu Pratama. Cuma itu, kita sudah sangat bersalah padanya dulu. Belikan dia beberapa baju, cuma cara kecil, buat menebus kesalahan kita. Baiklah kalau begitu, aku akan dengerin kamu, Rio. Clara, memangnya ada gunanya punya wanita tua cerewet itu di pihakmu? Hanya dengan benar-benar memenangkan hati Rio kamu bisa mengendalikan seluruh keluarga Pratama. Ibu, bukannya ini agak berlebihan? Menurutku ini belum cukup. Dia lagi pura-pura menyesal, kan? Kalau gitu, bikin dia bayar mahal buat itu. Haha. Jenius. Ibu. Ibu bakal terlihat cantik banget pakai yang ini. Dan yang ini bener-bener cocok banget buat ibu. Ibu coba aja dulu. Kalau gitu, aku coba. Coba dulu. Hahaha. Clara, jangan kira kau bisa dapatkan posisi Ibu Pratama semudah itu. Akulah satu-satunya wanita yang paling dicintai Rio. Cintanya padamu hanya romansa semata. Tapi yang dia berikan padaku adalah uang tunai yang dingin dan keras. Kau jangan terlalu sombong. Rio. Ibu, Hahaha, Ibu. Bagus tidak? Seperti dibuat khusus untuk ibu. Menantu kesayanganku seleranya bagus, yang ini pas. Ibu, Dia tadi datang cari masalah? tenang saja. Sejak aku belajar cara menghina dari ibu, dia sekarang bukan lawanku. Bagus, kalau gitu ini tetap kupakai. Dan kita lanjut ke toko berikutnya. Beli. Hahaha. Pelayan. Lepaskan labelnya, kasirkan, ayo, kita beli. Rio. Ada apa? Aku sangat iri pada Clara. Ibu Pratama sangat baik padanya. Maya, kamu bodoh. Dia menantu pilihan ibuku sendiri. Tentu saja, ibu baik padanya. Lagi pula, kau masih punya aku. Katakan apa yang kau suka. Akan kubelikan untukmu. Benarkah? Yang ini, dan yang ini juga, aku mau semuanya. Baik, Bu. Rio, kamu tidak pikir aku terlalu serakah kan? Bodoh, tentu saja tidak. Asal kamu suka, aku akan memberimu apapun yang kamu mau. Bikin aku muak. Sangat menjijikan. Clara, kenapa kamu tidak pilih sesuatu juga? Rioku bisa bayarin untukmu. Pilih apa? Kamu pikir kami pengemis? Kami tidak akan memilih. Setiap perhiasan di toko ini, aku mau semuanya dibungkus. Menantu perempuan keluarga Pratama tidak butuh belas kasihan dari orang luar sepertimu. Ibu Pratama, bukan itu maksudku. Kamu benar-benar menjijikkan. Kamu cuma bikin aku muak. Ibu, Maya tidak bermaksud seperti itu. Ya mulutmu. Pergi bayar tagihannya. Ibu, kartuku di mana? Kartuku? Hei, Ibu ini, ibu itu. Sepanjang hari. bukankah ini bagus? Rio, dulu, kan kamu janji mau belikan aku cincin berlian. Janjinya masih berlaku? Tentu saja masih. Wah, aku mau yang ini.
Nggak heran waktu mereka nikah, Rio nggak beli cincin berlian, ternyata karena ini. Bagus enggak? Bagus. Itu kan Bapak Pratama dan Ibu Pratama, jarang lihat mereka bersama. Ibu Pratama, masa sih? Nggak lihat kalau wanita di samping Bapak Pratama itu selingkuhannya? Ibu Pratama belanja bareng selingkuhannya? Kalau nanti dia punya anak, dia harus melayani dia setelah dia melahirkan. Kasihan banget jadi istri kaya. Clara, lihat ini. Cincin berlianku ini yang paling besar di toko ini. 5 karat. Rio yang kasih. Bagus enggak? Bagus enggak? Astaga, aku cuma pergi sebentar. Udah ada yang berani melangkahi batas. Ibu Pratama. Clara, belanja pakai sepatu hak itu melelahkan. Ibu. Ayo ganti pakai sepatu flat. Biar aku saja. Ibu, jadi tadi ibu cuma pergi ke... Kita perempuan hidupnya udah cukup susah. Kalau mau buat diri sendiri lebih nyaman, jangan pernah ragu-ragu. Mulai sekarang, semua sepatumu harus yang flat. Ibu. Pelayan. Ya? Keluarkan cincin berlian 50 karat itu. Biar menantu perempuanku coba. Baik, Nyonya. 50 karat? Ibu, itu gila. Tidak boleh. Ibu Pratama. Cincin 50 karat? Itu kelas kolektor. Toko perhiasan ini. Mana mungkin punya? Betul. Emangnya kenapa kalau tidak punya? Kamu memang cupu. Norak. Silakan. Ini adalah batu mentahnya yang Ibu Pratama dapatkan sebelumnya dan dititipkan untuk desain khusus. Beliau selalu bilang bahwa ini disimpan untuk menantu perempuannya. Dan sekarang, akhirnya kami bisa bertemu dengan pemilik sahnya. Katanya, ya, berlian yang memukau untuk wanita yang memukau. Itu rumah sejatinya. Ibu. Terlalu besar. Ini yang ibu beli saat kamu menikah, dan ibu minta desain khusus untukmu. Jujur saja, ibu sangat menyayangimu. Tapi kemudian, ada sedikit kesalahpahaman, jadi ibu tidak pernah memberikannya padamu. Baru setelah saya mengalami kelahiran kembali, saya ingat cincin ini. Apa yang tidak kamu dapatkan di kehidupan lampau, di kehidupan ini, ibu akan menggantinya semua untukmu. Kalau bukan karena pria itu, sepertinya aku dan ibu mertuaku memang selalu ditakdirkan seperti ini. Cincin berlian ini, berapa nilainya? 200 juta dolar. Apa? Serius? Itu sudah termasuk Anthony sang desainer jenius biaya desainnya dan nilai akhir yang seluruhnya disetting dengan tangan. 200 juta dolar? Itu terlalu berharga. Ibu. Jujur, soal cincin berlian, aku tidak punya keterikatan khusus, terlalu mahal. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Clara, 200 juta dolar bukanlah uang receh. Dari mana Rio dapat uang sebanyak itu? Ini, sudah lama aku pesan. Untuk menantu perempuan kesayangan aku. Dia belum punya. Wah, ibu mertua ini beliin menantunya cincin berlian 50 karat. Ini bukan ibu mertua, ini ibu kandung. Ibu kandung. Ini bukan nikah dengan Bapak Pratama, ini nikah dengan ibu Bapak Pratama, yang lebih kaya darinya dan bahkan lebih peduli. Iya. Ibu, bukannya ini membuat aku terlihat buruk? Saat kamu beliin Maya cincin berlian, kenapa kamu tidak bilang Clara akan terlihat buruk? Kayaknya kamu cuma omong kosong, bohong. Rio, aku suka, aku mau. Aku mau. Aku akan beli. Ibu, cincin berlian ini terlalu besar, aku tidak bisa pakai. Oh, memang agak besar. Pakai di tangan saja. Pakai. Wow, sangat berkilau. Sangat cantik. Ibu, terlalu berkilau, haha. Oh, aku tidak bisa memilih anakku, tapi aku bisa memilih menantu perempuanku. Dan aku paling suka kamu. Aku juga, ibu. Jangan marah, jangan marah. Bapak Pratama,
Sepertinya saldo kartu ini tidak cukup untuk cincin berlian yang dia inginkan. Hah? Tolong periksa lagi. Ada apa, Rio? Maaf Maya, kamu tahu, aku memberikan kartu hitamku ke Clara. Bukankah kamu sudah mendapatkan hatiku? Bagaimana kalau aku menyanyikan lagu untukmu? Ah, aku mencintaimu, sangat memikat, dan tawamu, bahkan lebih memesona. Bapak Pratama, kartu Anda. Terima kasih, berharap bisa dengan lembut membelaimu. Menyedihkan sekali. Enak banget, enak banget, enak banget. Akhirnya aku bisa melihat wajah Maya. Wajahnya. Bagaimana bisa menjadi begitu hijau? Sudah sepantasnya. Enak banget, enak banget, enak banget. Sudah sepantasnya dia menggertakmu. Dia pantas menjatuhkan batu itu tepat di kakinya sendiri. Ibu, sejujurnya, kamu sudah sangat baik padaku. Tentu saja. Oh, andai saja kamu adalah ibu kandungku, itu akan sempurna. Itu mudah. Setelah kamu bercerai, aku akan mengangkatmu sebagai putri baptisku. Hanya putri baptis, aku ingin menjadi putri kandungmu. Tidak, 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 tidak. Apa? Kamu ragu-ragu? Keren banget kalau kita jadi sahabat dekat. Ya, kita bisa jalan-jalan belanja, ngomongin cowok-cowok, bahkan cari model pria. Haha, ibu. Dasar, ibu. Ide bagus tuh. Nanti aku akan buat Rio manggil aku tante. Hahaha. Kalau gitu sepakat? Ya, nanti, aku nggak bisa bayangin ekspresi di wajah Rio. Cuma mikirin aja udah bikin senang. Wah, Biar aku pikir-pikir. Aku senang banget cuma mikirin itu. Rio itu bodoh banget. Dia kasih semua uangnya ke Clara. Jadi selama ini, berpura-pura manis dan polos, baik dan bijaksana, buat apa sih? Saham. Betul. Rio punya 30% saham grup Pratama. Senilai miliaran rupiah. Kalau aku bisa dapetin saham-saham itu, aku nggak perlu khawatir, Clara nolak cerai. Nanti, si nenek sihir itu harus serahkan perusahaan ke aku. Kamu ngapain di sini? Kalau ibu tahu, aku celaka. Nih, Aku hamil. kamu hamil? Tapi Clara, dia sangat mencintaiku. Dia tidak akan bisa menerimanya. Rio, aku tidak mau anakku terlahir sebagai anak haram. Aku akan bercerai dengan Clara. Kamu dan bayinya yang paling penting. Aku cinta kamu, Rio. apa yang terjadi di sini? Ibu Pratama, Rio sudah memindahkan saham perusahaan seluruhnya kepadaku. Sekarang aku juga salah satu pemegang saham grup Pratama pemegang saham. Tidak setuju? Apa itu? Kamu tidak mau ini? Aku mau. Maya, sangat pengertian, kalau begitu sudah pasti. Aku akan suruh Nani Wang mengambil barang-barangmu, Nani Wang. Segera. Nona Lin, ini pakaianmu. Terima kasih, Ibu Pratama. Terima kasih, Bu. Kamu juga terlahir kembali. Bukankah kamu juga sama? Sungguh akting yang bagus. Kamu benar-benar jalang bermuka dua. Baru saja, aku hampir refleks menamparmu. HMPH, dasar jalang. Kamu persis sama seperti di kehidupan lampaumu. Masih sama garangnya. Tidakkah kamu takut kalau di kehidupan ini kamu akan kena kanker payudara lagi? Masih lebih baik darimu. Lalu bagaimana denganmu dulu? Sangat lembut dan berbudi. Sekarang, sangat perhatian dan penuh pertimbangan. Istri yang setia akan makan sisa-sisa untuk bertahan hidup. Tapi kamu,
Kamu makan sisa-sisa hanya untuk memberi makan selingkuhan. Kamu masih membutuhkanku di sini. Apa? Rio? Beraninya kau mentransfer saham perusahaan ke perempuan ini? Apa kau sengaja ingin membunuhku? Ibu, Maya adalah wanita yang kucintai. Dan dia sedang mengandung cucumu. Apa? Ibu Pratama, aku tahu ibu tidak menyukaiku. Tapi Rio baru saja mentransfer sahamnya padaku hanya karena dia ingin memberi aku dan bayinya jaminan dasar. Soal menceraikan Clara, itu hanya untuk memberi aku dan bayi status yang layak. Hanya itu. Kau. Bagaimana bisa kau? Ibu. Oh. Ibu, ada apa? Ibu, bangun. Jangan nakuti aku. Ibu, kenapa? Rio, aku sangat takut. Panggil ambulans. Tenang. Panggil ambulans, sekarang. Tidak bisakah kau lihat ibumu baru saja pingsan? Tapi, Clara, aku juga takut, tahu. Aku hamil, membawa ahli waris keluarga Pratama. Benar, Clara. Maya sedang mengandung anakku. Rio Pratama, ini ibumu. Tidakkah kau sedikit pun khawatir tentangnya? Dia baik-baik saja. Ibuku biasanya sehat-sehat saja. Dia mungkin hanya sedikit kewalahan. Aku mengerti sekarang. Kau bahkan tidak peduli pada ibumu sendiri, kau benar-benar hewan. Kau tidak mau menelepon. Aku yang akan melakukannya. Hei, Clara, aku sarankan kau tanda tangani dulu dokumen perceraian ini. Kalau tidak, ambulans itu mungkin tidak akan datang. Hei, kembalikan ponselku. Apa yang kamu lakukan, Rio? Jangan berani-beraninya. Dari mana kamu dapat kekuatan sebanyak itu? Sampai aku menandatangani dokumen-dokumen itu, aku masih Ibu Pratama. Jika kamu ingin saham di perusahaan ini, kamu butuh persetujuanku. Ibu, kamu baik-baik saja? Halo? Kanker? Tidak mungkin. Tapi aku sudah mengubah takdirku dalam hidup ini. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ibu. Kamu luar biasa. Hanya karena kamu memainkan peranmu dengan sangat baik. Ayo kita pergi keluar dan merayakannya. Aku sangat bahagia. Selama bertahun-tahun ini, Aku belum pernah sebahagia ini. Apa maksudnya itu? Lihat. Sia-sia banget. Kamu sudah terlahir kembali, tapi separuh hidupmu sudah hilang. Setelah aku urus mereka, kita akan ke setiap tempat yang pernah kita ingin lihat. Bu, kamu harus jaga diri. Kamu harus ikut perjalanan keliling dunia itu dengan aku. Jangan sampai menghasilkan semua uang itu hanya untuk terlalu lelah menikmatinya. hidup sulit bagi kita wanita. Sudah sulit. Jika kamu ingin membuat hidup lebih mudah, jangan ragu-ragu. Dari sekarang, semua sepatumu harus flat. Ini dari pernikahanmu. Ibu mengambilnya. Aku desain ini khusus untuk kamu. Dulu, ibu sangat menyukai kamu. Tapi, karena sedikit kesalahpahaman, aku tidak pernah memberikan ini ke kamu. Semua yang kamu lewatkan di kehidupan lampau, di kehidupan ini, ibu akan menggantikan semua itu untuk kamu. Dokter, aku perlu minta kamu bantuan. Jangan bilang dia dulu. Aku khawatir kesehatan dia tidak bisa menerima. Ibu, kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Apa yang kalian katakan? Aku mendengar semuanya. Sepertinya di hidup ini, aku masih tidak bisa menghindari takdir yang sama. Ibu, kanker payudara sekarang memiliki kemungkinan besar untuk sembuh. Dokter baru saja mengatakan, ada kemungkinan 70%. Dengan aku di sini, Ibu, jangan khawatir. Tidak akan ada yang terjadi pada kamu. Siapa yang menyuruh kamu datang? Ibu Pratama, kami mendengar semuanya. Kamu memiliki kanker payudara stadium akhir dan tidak akan hidup lama lagi. Karena itu, kenapa tidak memberikan semua properti kamu kepada aku lebih cepat? Itu bukan untuk aku, itu untuk cucu kamu. Mungkin kamu bahkan akan melihat cucu kamu.
Cucu kamu adalah bajingan kecil. Keluar. Ibu, ini tidak bisa. Dia sedang diinfus, tidak ada gunanya mencabutnya. Ibu, karena waktu ibu juga sudah tidak banyak lagi, lebih baik kalau... Ini surat perintah jangan menghidupkan kembali. Dan kami sudah menandatanganinya, krematoriumnya sudah diatur semua, dan sekarang, kami hanya menunggu kalian berdua meninggal. Ibu, Maya sudah bicara dengan dokternya, dan rumah sakit tidak punya solusi. Lagi pula, kalian berdua masih hidup sungguh merusak reputasi keluarga Pratama. Belakangan ini, saya benar-benar kewalahan dengan jatuhnya pasar saham belakangan ini. Kurasa lebih baik kalau... Apa kau benar-benar sangat buru-buru mengurus pemakamanku? Ibu, penyakit ibu bagaimanapun juga tidak terhindarkan. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Keluar. Ya, Clara, Maya benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bagaimana kalau kau tanda tangani ini? Kita kan pernah menikah. Anggap saja kartu yang kuberikan padamu dulu sebagai kompensasi. Dan aku pasti tidak akan mengambilnya kembali. Rio Pratama, kuharap kau tidak menyesali keputusan yang kau buat hari ini. Rio, kuharap kau tak akan menyesali keputusanmu hari ini. Jangan khawatir, Clara. Rio sekarang bersamaku, dan dia tak akan pernah menyesalinya. Kau sudah tanda tangan, sekarang keluar. Dan jangan dekati ibuku. Clara, mulai sekarang, jangan dekati Rio. Tanda tangan saja dan pergi. Ayo kita pergi. Kau anak durhaka. Mereka berani sekali menjatuhkanku seperti ini. Aku sangat marah. Situasi saat ini memang agak sulit. Ayahnya meninggal sejak dini. Selama bertahun-tahun ini, aku yang menjalankan perusahaan sendirian. Aku membesarkannya sendiri, tak pernah sekalipun memperlakukannya dengan buruk, memberikannya semua yang kumiliki. Dan demi seorang sosialita palsu, dia berharap aku mati. Ibu. Tidak apa-apa. Ibu masih punya aku. Oh, Clara, aku tidak punya banyak lagi yang bisa kuberikan padamu. Tabunganku, properti, dan saham grup Pratama, semuanya akan kutinggalkan untukmu. Ambil aset-aset ini dan pergilah jauh dari sini. Jalani hidupmu dengan baik. Seluruh hidupmu masih di depan. Jangan sia-siakan di sini dalam kekacauan ini. Rio Pratama. Dia anakku. Untuk dosa-dosanya, aku yang akan mengakhirinya. Ibu. Ibu, uang yang aku punya sekarang sudah cukup untuk kita hidup bersama. Aku ingin membawamu pergi dari sini. Kita akan pergi ke kota baru, cari uang, sambil berobat. Hahaha. Tubuh tua ibu ini mau diambil sama yang di atas. Ibu nggak mau berobat. Ibu, bukannya itu kesepakatannya? Begitu aku bercerai dengan Rio, ibu akan menganggapku sebagai anak. Kita akan jalan-jalan bareng, jadi sahabat dan mengeluh tentang pria, dan menyewa model pria bareng. Kamu harus pergi. Mau apa? Ibu mau pulang. Maya, bukannya kamu bermimpi masuk ke keluarga ini? Baik. Aku akan turuti keinginannya. Biar aku mati di tangan mereka, dan buat mereka sengsara seumur hidup. Aku akan buat mereka saling muak, saling menyiksa, sampai mati. Ibu, tenang dulu. Oke? Aku tahu ibu nggak rela. Tapi nggak perlu kita ikut terjerumus bersama mereka. Aku punya rencana lain. Rencana apa? Belakangan ini aku sudah menyuruh orang mengawasi mereka. Bodoh. Maya. Clara, cepat, dorong ibu ke sana. Tunggu, bukannya Maya seharusnya hamil? Dia ngapain di klinik kandungan? Ayo kita dengar-dengar. Cepat. Kedap suara di sini terlalu bagus. Nggak kedengeran sama sekali. Iya kan? Aku juga nggak dengar apa-apa. Ayo, cepat. Clara, ya, kamu tunggu di sini dekat pintu. Aku yang masuk lihat-lihat. Oke, biar aku bantu sedikit. Halo, dokter. Nona muda yang tadi di sini, dia itu menantu perempuanku.
Dia kenapa? Kamu harus kasih tahu aku yang sebenarnya. Seluruh keluarga kami bergantung padanya. Nah, makanya butuh ibu mertua. Sindrom infeksi menular seksual. Apaan tuh? Katanya dokter disebabkan oleh HPV, kutil kelamin, dan virus herpes sifilis. Intinya sih, segala macam penyakit campur aduk jadi satu, itu racun murni. Dia nggak kayak gini di kehidupan sebelumnya. Apa karena kehidupan kali ini nggak berjalan baik, jadi dia kambuh lagi? Clara, dia udah pergi ke bagian penyakit menular untuk berobat. Kita pisah. Aku yang akan menghalanginya. Kamu pulang dan bawa Rio ke sini. Kamu mau? Biarkan anjing-anjing itu, biar mereka berkelahi seperti anjing. Sudah 3 bulan diobati, dan masih belum sembuh, dan kalau bukan karena uang yang saya dapat dari Rio sangat sedikit, saya tidak akan mendatangi para pria itu. Pengobatan sifilis adalah proses yang panjang, terutama karena kasusmu tercampur dengan hal-hal lain, dan bahkan jika sudah sembuh, bekasnya akan tetap ada seumur hidup. Jika ini terus berlanjut, kehamilan palsu pasti akan terbongkar. Jadi karena sudah begini, saya lebih baik memanfaatkan Rio sebaik-baiknya dan mengirim nenek sihir itu ke kuburnya lebih cepat. Siapa yang ingin kamu kirim ke kuburnya? Kenapa kamu? Sial sekali, untuk mendengar beberapa hal yang seharusnya tidak saya dengar. Apa rahasia yang bisa saya miliki? Dan jangan lupa bahwa yang ada di perut saya sekarang adalah darah daging keluarga Pratama. Kamu benar-benar hamil? Siapapun bisa bicara besar, tetapi saya memiliki laporan tes dari rumah sakit. Laporan bisa dipalsukan, tetapi tubuh tidak bisa berbohong. Selama bertahun-tahun ini, kamu telah berganti-ganti pria, menggunakan uang mereka untuk memperbaiki wajahmu, mengubah diri menjadi seorang yang lemah lembut, baik hati, putri palsu yang tidak peduli uang, hanya untuk mendekati Rio, dan membuatnya terpikat padamu. Benar kan? Hahaha. Nenek sihir. Jadi kamu sudah tahu. Tetapi apalagi, meskipun kamu memberitahu Rio, kamu pikir dia akan percaya kamu atau saya? Benarkah? Sekarang kita sudah terlahir kembali, ayo bekerja sama. Mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Aku mau bercerai, kali ini aku ingin menjauh dari bajingan dan jalang itu. Dan kau, wanita tua cerewet. Ayolah. Di kehidupan lampau, membuatmu punya banyak anak itu semua ide maya. Apa? Di kehidupan lampau, aku disuruh membuatmu marah dan bilang umurmu tinggal beberapa tahun lagi. Itu perbuatan anakmu. 2 bajingan kecil itu. Clara, kaulah istri sah di sini. Kau yang harus mengusir Maya. Ibu, kau kan ibu Rio. Kau yang harus menanganinya. Kalau begitu, ayo bekerja sama. Aku akan memberimu separuh sahamku di grup Pratama. Kita berdua sudah terlahir kembali, apalagi yang perlu ditakutkan. Benar? Apa yang perlu ditakutkan? Mari kita gabungkan kekuatan. Dan habisi mereka untuk selamanya. Ya. Hahaha. Kelas pelatihan hanya mengajariku cara merayu pria. Kapan mereka pernah mengajariku cara mengepel lantai? Ibu Pratama, tidak perlu khawatir tentang aku. Aku sama sekali tidak lelah. Pantas saja kau bilang tidak lelah. Kekacauan apa ini? Kau mungkin naif, tapi setidaknya harus kuat secara fisik. Rio, kenapa kalian semua di sini? Kaget? Semua yang baru saja kamu katakan kami dengar setiap katanya. Rio, aku cuma ngomong sembarangan. Aku lagi tidak sadar. Jangan percaya itu. Rio, jangan lihat. Rio. Percayalah aku. Kenapa ada pria kulit hitam? Rio, percayalah aku. Kami punya bayi. Lihat apa ini. Sifilis. Kukira kamu bilang kamu hamil? Dia sama sekali tidak hamil. Dia punya tumor jahat di perutnya. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak pria yang pernah bersamanya. Berapa banyak penyakit kotor yang dia dapatkan. No, ini pasti palsu. Aku cinta kamu. Rio, matikan lampunya. Tidak heran. Kamu selalu ingin lampu dimatikan.
Kamu benar-benar bilang itu sangat romantis. Sepertinya kamu bukan cuma menyentuh silikon, tapi juga sesuatu yang beracun. Sahammu masih di tangannya. Sebelum dia terlalu nyaman dengannya, kau masih bisa mengambilnya kembali. Kenapa? Kenapa kau bohong padaku? Nak, pernah dengar tentang penipuan asmara? Kau adalah babi paling gemuk yang pernah dia pelihara, yang akan dia sembelih tanpa ampun. Katakan padaku, kau benar-benar hamil atau tidak? Aku selalu mengira kau adalah gadis yang manis dan polos. Aku mempercayaimu sepenuh hati, dan kau membohongiku di depan wajahku. Kau mempermainkanku. Aku tidak bermaksud begitu. Ini semua salahmu. Kau membuatku melawan keluargaku dan menyeretku ke neraka ini. Jalang, kembalikan semua yang menjadi milikku. Rio, kau mungkin tidak percaya padaku, tapi perasaanku padamu nyata. Setelah semua ini, kau masih membohongiku? Aku hampir tertipu lagi. Sialan. Ibu, Nak, percayalah padaku. Ibu, Ayo pergi. terserah. Ibu. Ibu, tolong, maafkan aku sekali ini saja. Aku tahu aku berbuat kesalahan besar. Sahamnya, aku sudah dapatkan kembali. Maya, aku sudah putus semua hubungan dengannya. Dia tidak akan pernah muncul lagi di hadapan kalian berdua. Aku benar-benar sudah belajar dari kesalahan kali ini, sumpah. kamu anak tidak berguna. Fondasi keluarga Pratama. Dan kamu menyerahkannya begitu saja, warisan keluarga ini. Kamu tidak layak menerimanya. Segera transfer sahammu ke Clara. Bawa pantatmu naik pesawat ke cabang luar negeri. Tanpa izinku, jangan berani-beraninya kamu pulang. Clara, tolong, bicarakan yang baik-baik tentang aku ke ibu. Kita kan suami istri. Kamu tidak akan tinggal diam dan melihatku diasingkan ke ujung dunia. Benar kan? Rio, kamu sudah lupa? Kita sudah bercerai. Oh, iya. Sebelum pergi, periksa kesehatanmu sampai tuntas. Kalau ketahuan sesuatu, cepat ditangani, cepat diobati. Itu bagus, kan? Dokter, Ibu, senang? Senang. Masih ada yang lebih seru lagi. Apa lagi? Jalan-jalan, buang-buang pria, dan cari model pria. Ayo pergi. Tidak mungkin ini benar. Perempuan itu tak punya hati. Kerjakan sesuai aturan. Apa ini? Panduan bersih-bersih seluruh rumah? Sebanyak ini? Kamu jelas tak tahu apa-apa soal bekerja. Di rumah ini, kita pel lantai dengan tangan dan lutut. Baiklah. Ibu Pratama. Aku akan ikuti panduan ini dengan teliti dan mengulang semuanya. Apa yang kamu lihat? Ayo kerja. Baik. Maya, jangan lupa tujuanmu datang ke sini. Untuk memenangkan hati Ibu Pratama. Untuk memisahkan dia dan Clara. Maya. Maya. Aduh. Kenapa ini terjadi? Naskahku sudah siap dan matang. Sudah tertulis. Kenapa tak ada yang berjalan sesuai naskahku? Naskah ini salah semua. Kalau begitu, lihat ini. Kenapa aku? Aku di sini kerja keras, sementara mereka bersenang-senang. Ayo pergi. Ayo lakukan sekarang. Apa yang kamu lihat? Bersihkan lagi. Tak akan ada hari lagi seperti ini. Aku tak bisa terus begini. Pemeriksaan latar belakang Fitri Pratama. Benar. Aku melakukan semuanya sesuai dengan cara yang dia suka. Mengapa dia begitu membenciku? Pasti Clara yang ada di balik ini. Rio pasti akan kembali sebentar lagi. Jika dia mengetahui bahwa Clara membuatku bekerja keras sepanjang hari, dia pasti akan membelaku. Sempurna. Clara, berusaha bertingkah seperti istri dan ibu yang sempurna. Baiklah, aku akan membuatmu memperlihatkan warna aslimu. Oke, sampai jumpa besok.
Nyonya Clara, lihat semua debu di barang antik ini. Mau aku membersihkannya? Di kehidupan lampauku, Maya menghabiskan setengah hidupnya bertingkah seperti jalang yang licik, dan dia mengambil banyak kelas pelatihan sosialitas setelahnya. Menjadi ahli sungguhan dalam hal itu. Menggunakan keterampilan yang dia kuasai untuk menghadapinya sekarang, akan menjadi sangat mudah. Baiklah, aku serahkan padamu Maya. Barang-barang antik ini semua adalah koleksiku. Hati-hati sekali saat kamu membersihkannya. Terutama yang ada di kotak hitam itu, teko bermotif naga. Tentu saja. Bagaimana jika aku tidak sengaja memecahkan salah satu barang antik berhargamu? Mari kita lihat bagaimana kamu mempertahankan sikap istri dan ibu yang sempurnamu. Dan aku bisa membuat Rio benar-benar merasa kasihan padaku. Tipuan yang murahan. Maya, kamu baik-baik? Rio. Aku tidak sengaja merusak pot keramik bergambar naga yang Clara minta aku bersihkan. Siapa yang menyuruhmu membersihkan itu? Aku sangat minta maaf sayang, aku yang meminta Maya membersihkannya. Ini semua kesalahan aku. Aku hanya tidak pernah berpikir dia benar-benar akan merusak barang antik. Hei, itu kata-kata aku. Lalu apa? Kami punya banyak itu di rumah. Sudah rusak. Lalu apa? Tepat. Tapi sayang, itu pot keramik bergambar naga favorit kamu, pot keramik bergambar naga. Itu hanya pot keramik bergambar naga yang bodoh. Apa yang kamu katakan? Pot keramik bergambar naga? Hah? Oh, tidak. Pot keramik bergambar naga aku. Di kehidupan lampau aku, kamu menggunakan semua hubungan yang kamu punya dan menghabiskan banyak uang untuk membeli kembali pot keramik bergambar naga ini untuk diberikan kepada investor proyek hanya untuk menutupi defisit proyek Maya. Semua agar dia bisa mendapatkan dukungan dari pemegang saham perusahaan. Kali ini mari kita lihat bagaimana kamu memperbaiki ini. Rio, aku minta maaf. Sayang, Maya tidak bermaksud merugikan. Dia hanya memiliki niat baik yang menjadi buruk. Itu juga kata-kata aku.